Oke, shalom adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, lama tidak jumpa. Senang rasanya Kak David bisa berjumpa dengan adik-adik sekalipun masih dalam online melalui rekaman video. Sebelum Kak David berbagi firman Tuhan, mari kita berdoa. Ayo kita berdoa. Bapa, aku bersyukur Engkau sudah menolong dan memberkati kami. Kami sehat, kami tetap diberkati oleh Tuhan. Sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran, dan kami mau menangkap sebanyak mungkin kebenaran firman Tuhan, supaya aku dapat menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pelajaran hari ini adalah berseru kepada Tuhan. Apa? Nih, baca. Silakan dibaca. 1, 2, 3. Kurang kenceng. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Berseru kepada Tuhan. Boleh enggak saya tanya sama adik-adik? Selama di rumah saja, waktu yang kalian habiskan sepanjang hari, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, waktumu kamu habiskan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk ini? Wah, apa ini? Bersosial media. Instagram, YouTube, Facebook, kemudian apa lagi? Twitter lah, TikTokan lah. Pokoknya buka mata. Kalau tidak ada wifi, sedih gitu ya. Tidak ada kuota, sedih. Ngamuk nanti sama orang tua. Coba koreksi ya. Waktumu selama 24 jam selama ada pandemi ini di rumah, kamu habiskan untuk apa? Bersosial media terus. Ini bahaya. Ya. Sekalipun pakai alasan di Instagram kan ada hal-hal yang rohani, ada bagi firman, ada itu. Tetapi kalau kita tidak membaca Alkitab secara pribadi, mandiri, kita juga tidak beribadah secara sendiri, artinya serius beribadah, cuma media sosial terus, itu juga bahaya. Roh kita nanti kurus kering dan akhirnya cepat mati. Baik, kita belajar tentang berseru kepada Tuhan. Nah, kalau berseru kepada Tuhan, ini kita mau belajar dari apa? Belajar dari Mazmur Ratapan. Ratapan, arti ratapan itu apa? Artinya adalah tangisan yang disertai apa? Disertai dengan ya, yang menyedihkan. Ucapan-ucapan yang aduh, aku sedih loh, wifi-nya mati, aku sedih loh, kuotaku habis, aku gak bisa TikTokan, aku gak bisa Instagraman ya. Itu kalau generasi milenial. Tetapi kita belajar dari Mazmur Ratapan. Mazmur, kita buka kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur pasal yang 13 ayat 2 sampai 4. Yuk, buka Alkitabmu atau baca ini baik-baik ya. Sudah dibaca? Oke. Alkitabnya dibuka, saya bacakan. Begini ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Coba hitung kata berapa lama lagi. Saya cetak dengan warna merah. Ada berapa kali ini? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Ada 4 kali. Ini
Daud menggambarkan suasana hatinya, situasi keadaan yang dihadapinya itu sebenarnya dia sudah lelah, sudah capek menghadapi masalah dalam hidupnya. Oh, ternyata bukan cuma kita ya yang punya masalah. Daud pun seorang raja yang hebat juga punya masalah loh ya. Masalahnya apa? Masalahnya dia juga dikejar-kejar oleh musuh, termasuk ya anaknya sendiri yang bernama Absalom. Itu yang memberontak ayahnya, pengen menggulingkan tahta kerajaan papahnya. Jadi Absalom ini ingin menjadi raja yang menggantikan papahnya sendiri, menggantikan Daud. Atau juga musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain. Daud hatinya sudah lelah. Sampai kapan hidupku penuh masalah ini, sampai kapan? Yang perlu kita contoh itu begini. Memang semua orang Kristen itu tetap menghadapi masalah, persoalannya. Baik papahnya pendeta atau papahnya majelis, saya pun sebagai seorang pendeta ya ada masalah, menghadapi masalah. Cuma Daud itu begini, kalau dia punya masalah, dia meratap, dia mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan kesedihan, itu tidak dituangkan di media sosial. Dia hanya menghadap kepada Tuhan saja. Dia berdoa dan dia panggil, Tuhan, aku punya masalah. Tuhan, sampai kapan masalahku berakhir? Tuhan, aku sudah lelah, aku sudah capek. Tapi kalau manusia zaman sekarang, dia mengeluh, dia meratap, ditulis di media sosial. Mempermalukan dirinya sendiri. Kalian adik-adik jangan suka nulis kata-kata yang memaki orang lain, ngerasani orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah atau berkeluh kesah, ditulis di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok atau apa ya. Jangan tunjukkan itu di depan orang lain. Apalagi punya masalah dengan orang tua dan sebagainya. Jangan ya. Menghadap Tuhan saja. Ingat tadi ya, berseru kepada Tuhan. Kalau kamu punya masalah, ayo belajar seperti Daud. Dia hanya menghadap Tuhan saja. Dia tidak perlu ceritakan kepada orang lain. Dia punya Tuhan. Kenapa? Karena gini, Daud percaya Tuhan sanggup membuka jalan keluar. Daud percaya bahwa Tuhan yang disembah sanggup menolong dia. Daud percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuat jalan keluar bagi dia. Dan masalahnya bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Itu yang penting, yang patut kita contoh, kita lakukan ya. Jangan marah-marah, jangan berkeluh kesah, jangan meratap kesedihan, sakit hati, ditulis di media sosial. Jangan ya. Nanti dibaca orang dan kamu dipermalukan dengan caramu sendiri. Maka belajar seperti Daud. Oke? Belajar seperti Daud. Dia mengungkapkan itu di hadapan Tuhan saja. Dia mengungkapkan di hadapan Tuhan saja. Nah ya, berbahagialah engkau yang melibatkan Tuhan dalam setiap persoalanmu. Berseru kepada Tuhan. Masuk kamar, menghadap Tuhan. Tuhan, aku lo disakiti sama dia, Tuhan. Kata-katanya papahku, Tuhan. Kata-kata temanku itu lo bikin aku sakit. Hanya pada Tuhan saja. Jangan cerita sama orang lain, jangan ditulis di media sosial. Nanti akan membuat kamu menjadi apa? Menjadi dipermalukan oleh orang lain. Oke. Maka pelajaran hari ini kita belajar dari Mazmur Ratapan. Merataplah hanya kepada Tuhan saja. Percayalah. Saya akan membacakan ini ya. Mazmur 145. Mazmur 145. Ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan pelan-pelan. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya.
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Jadi Daud memiliki kekuatan iman, kepercayaan terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu perkasa, dahsyat, ajaib, besar kuasanya, sanggup mengalahkan musuh-musuh, sanggup menolong kita, menyembuhkan sakit kita, membuka jalan keluar atas persoalan hidup kita, dan membuka jalan keluar saat kita menghadapi masalah atau jalan buntu. Percayalah, Tuhanmu, Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oke, libatkan terus Tuhan dalam hidupmu, baik dalam sekolahmu, dalam rumah tangga, keluarga, orang tuamu. Kau punya masalah, masuk kamar, berdoa, panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku punya masalah. Tuhan Yesus, orang tuaku juga punya masalah. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup menolong. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup buka jalan. Tuhan Yesus, aku mengalami pertolongan dari Tuhan sendiri. Nah gitu ya, belajar untuk mempercayai Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Nah, ayat hafalannya ada di Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 4. Wah, panjang ya. 4 ayat, tapi ini pendek kok ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Baca, diulang lagi sampai teringat di kepala dan masuk di hati ya. Amsal 2 ayat 1 sampai 4. Baca dan mulai belajar hafalkan. Kalau 4 ayat belum hafal, ya belajar 1 ayat atau 2 ayat. Yang penting usaha untuk menghafal. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, anak-anakmu belajar untuk percaya seperti Daud. Ketika dia punya masalah, dia hanya meratap, berseru kepada Tuhan saja. Tidak menceritakan di media sosial atau menceritakan kepada orang lain. Kami mau belajar untuk melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan. Aku belajar seperti Daud, hanya berseru kepada Tuhan. Karena Daud percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Demikian juga saya percaya bahwa Tuhan menolong hidup saya, membuka jalan bagi saya, dan memampukan saya untuk melewati masalah demi masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tetap semangat, berdoa terus supaya kita bisa kembali bersekolah, kita bisa kembali sekolah minggu ya. Jadilah anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.